September oke kan? September, Oktober, November kan 3 bulan. Awal, iya. September, Oktober, November. 10 hari, 10 hari, 10 hari. Kita coba sesuai teori, ya. Oke. September, Oktober, November. Sekarang tugasnya apa? Tugasnya lagi Bu, 15 anak dari seluruh desa yang berbeda dengan MT kalau bisa. Oke, setiap pos. Itu tugas kita bersama, nanti kita raporkan anak-anak itu tadi dengan list lagi siapa yang kira-kira membutuhkan untuk pos gizi. Tapi ini sesuai teori ya Bu. Jadi kita lakukan 3 bulan, 10 hari di bulan pertama, 10 hari di bulan kedua, 10 hari di bulan ketiga. Ya, nggak boleh putus di tengah jalan. Jadi datang ke sini ya Bu. Nanti maksudnya bukan kita kirimkan makanan seperti MT, tapi kita bersama-sama seperti pos gizi tahun-tahun yang lalu, cuma standarnya 10 hari, 10 hari, 10 hari sesuai teori gitu Ji. Jelas ya Bu ya yang untuk ini ya. Sedikit saya sampaikan tentang yang lagi marak ini semuanya adalah kesehatan mental. Sedikit apa Bu kesehatan mental itu Bu? Hah? Stres ya? Yang biasanya sering stres siapa Bu? Ibu-ibu? Kenapa kok ibu-ibu kok sering stres? Si dipikir kayak cicilan gitu ya Bu ya? Sama sekolah, makanan anak, masak, beli baju. Oh banyak sekolah. Oh iya. Tapi yang sini saya bahas tentang kesehatan mental untuk ibu hamil. Ya. J. Ini marak sekali Bu. Kenapa kesehatan mental untuk ibu hamil itu penting? Kenapa Bu? Pengaruh ke janin. Diperhatikan bukan biasanya kalau ibu hamil itu kesehatan mentalnya. Kayaknya jarang kesehatan mental ibu hamil diperhatikan. Tergantung suami. Apa sih Bu yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Apa sih yang membuat ibu hamil itu mentalnya terjaga? Selain uang. Perhatian kasih sayang. Banyak nggak Bu yang nggak dapat itu kalau hamil? Banyak. Kenapa ini saya sampaikan di Ibu Kader Waru? Karena saya menemui beberapa ibu hamil di desa Waru yang menceritakan tentang ini, dan dia tidak mendapatkan ini di lingkungannya. Gitu. Jadi banyak dari ibu hamil yang ya sudah hamil aja, makanan sudah makan sudah. Hanya itu. Ternyata dari ibu hamil desa Waru ini tidak mendapatkan kesehatan mental yang dia inginkan. Beda ya Bu, yang dilihat orang sama yang diinginkan kita. Yang diinginkan seorang ibu, apa itu yang diinginkan seorang keinginan kesehatan mental yang diberikan oleh seseorang, yang orang lain itu merasa dirinya diperhatikan. Dan perhatian ini biasanya diberikan kepada anak-anak yang anak pertama. Anak berikutnya tidak diperhatikan. Kadang awake dhewe lho gak ngereken nek dhewe iku hamil gitu. Iya? Ya mboten. Banyak sekali kejadian yang belum bisa menerima kondisinya dia hamil. Ada. Satu, mungkin kehamilannya di luar pernikahan. Yang kedua, perekonomiannya yang memang belum mencukupi dia untuk hamil. Ya, banyak di sini.
Yang ketiga, tidak ada dukungan dari suami dan keluarga kalau dianya hamil. Punten, misalnya anak pertamanya usianya 1 tahun atau 2 tahun, ternyata hamil lagi. Hamilnya berdua loh padahal Bu. Bonus yang menerima kesehatan mental yang tidak bisanya itu ibu. Dengan beliaunya hamil, beliaunya disalahkan suatu keluarga tersebut. Ada seperti itu? Banyak. Nah, bagaimana tugas kita? Tugas kita sebagai kader untuk melakukan pendampingan. Yang pertama yaitu anjurkan ibu untuk dirinya melakukan pemeriksaan di puskesmas atau di bidan. Di situ pasti ada beberapa yang bidannya bisa konsultasi, bisa menceritakan kondisi ibu saat itu. Yang kedua pasti dengan dilakukan, kayaknya nggak cukup ya Bu, kalau anak kedua dikokon olahraga, kira-kira iso enggak ya? Kalau secara teorinya rutin melakukan olahraga, nggak bisa ya? Koyoke gak sempet anak pertama seruat, nanti hamil, gak cukup dilakukan. Apalagi ikut kelas ibu hamil juga gak sempet juga. Ini dari 10 orang yang ngelis cuma 1 di desa Waru ini ya. Yang kedua pasti dianjurkan konsumsi makanan yang bergizi. Nah ini yang sering kita sebutkan, makanan bergizi untuk ibu hamil itu seperti apa? Seperti apa Bu kalau makanan bergizi untuk ibu hamil? Ya yang pasti memenuhi kalorinya di setiap ibu hamil itu tercapai. Yang pasti protein, yang pasti ya buah, itu pasti yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Melakukan pendekatan emosional terhadap bayi, yaitu tadi caranya kita menganjurkan ibunya melakukan komunikasi pada bayinya. Walaupun bayinya di dalam itu pasti bisa mendengarkan apa yang kita sentuhkan, apa yang kita lakukan di luar sini gitu. Jadi itu adalah bentuk sesuatu yang ibu hamil ini tadi bisa menjalin keeratan dengan bayi. Yang keempat, yang terakhir, ya tadi jelaskan lagi, setiap orang itu pasti punya masalah dan punya sesuatu yang harus bisa dicurhatkan terhadap seseorang. Jadi kalau memang tidak bisa dilakukan itu ya otomatis kita kembalikan lagi sama yang buat hidup ya Bu. Jadi diceritakan semuanya, setiap orang itu pasti ada masalah. Jadi kalau emosional, erat dari emosi itu tidak bisa lepas dari itu semuanya. Jadi semoga mental ibu hamil itu bisa lebih kuat lagi dan bisa diberikan kesehatan yang terbaik. Itu aja. Untuk pendampingan P4K ada beberapa dari ibu hamil kita yang memang lost ya Bu. Ada salah satu atau salah dua yang datang ke puskesmas dengan sesuatu yang ada permasalahan yang akhirnya kita menyumbang sesuatu, misalnya kematian ibu atau kematian bayi, itu biasanya kami kontakkan langsung ke ibu kandungnya gitu. Jadi kalau misalnya saya WA atau telepon panjenengan ada kematian, ya saya minta tolong untuk pelaporannya seperti itu. Atau panjenengan juga yang melakukan pelacakan ternyata ada yang kematian, minta tolong dilaporkan ke kami seperti itu ya. Oke, kalau dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas pengarahan dari Dinas Kesehatan. Acara selanjutnya yaitu koordinator dari Ketua Kader Haja Nur Mujiati untuk
kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Kepala Desa Bapak Mujono beserta segenap jajaran pemerintahan Desa Waru. Kepada yang hormat Ibu dari Kepengurusan LDS Ibu Nur Fitri. Kepada yang hormat Ibu dari Dinas Kesehatan Puskesmas Medaeng Ibu Dina sama Ibu Dini. Dan kepada yang hormat Ibu selaku KPM Ibu Yuni, dan kepada ibu-ibu kader semuanya, kader kesehatan Desa Waru yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Mudah-mudahan pertemuan pada siang pagi hari ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Ibu-ibu kader kesehatan Desa Waru di sini, sebelum saya menyampaikan beberapa hal dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Waru, yaitu mengenai kegiatan di bidang kesehatan, di bidang kesehatan yaitu Posyandu ILP, Integrasi Layanan Pribadi. Yang mana dalam kegiatan-kegiatan ini nanti ada kesinambungannya dengan pertemuan dan pelaporan yang nanti berjenjang sampai laporan itu betul-betul sesuai dengan keadaan atau kegiatan yang dilakukan oleh ibu semuanya. Ibu-ibu di sini sebelum saya ini kami terlebih dahulu akan menyampaikan mengenai MT ya Bu. MT dari Dinkes ya, yang tiap hari ibu kena jatah piket. Nah, sebelum saya lupa akan saya sampaikan kepada ibu bahasanya untuk MT yang mana dimulai dari bulan Juni kemarin, kita mulai penerima MT dengan jumlah balita 216, ibu hamilnya 4 ya. Dengan rincian untuk balita T2T ada 4, balita gizi kurang ada 7, dan balita BGM ada 5. Jadi keseluruhannya adalah 16 gitu ya. Yang mana untuk season pertama balita yang 2T sudah selesai pada tanggal 15 Juni. Dari mulai tanggal 2 Juni, karena untuk balita yang 2T dapat cuma 14 hari. Jadi itu sampai tanggal 15 Juni hari Minggu. Dan untuk season keduanya dilanjut masih untuk balita yang gizi kurang. Ada jumlah 7 balita mendapat MT selama 28 hari yang nanti akan berakhir pada tanggal 29 Juni pada hari Minggu juga. Okay. Pada tanggal 29 Juni, dari mulai tanggal 2 sampai tanggal 29 selama 28 hari. Dan untuk balita yang BGM tinggal 5 itu. 5 ini dari mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 27 Juli selama 56 hari. Dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 27 Juli. Dan Juli bukan Juni. Kan masih 1 bulan lagi nanti. Kan besok tanggal 29 itu yang 28 hari, masih tambah 28 hari lagi, terakhirnya tanggal 27 Juli. Tinggal untuk ibu hamil yang 4 dari tanggal 2 Juni sampai hari terakhir jumlahnya selama 120 hari, itu nanti terakhir pada tanggal 29 September.
Oke. Ini sudah saya main, jadi untuk ibu hamil sampai akhir tanggal 29 September. Oleh karena itu tadi ibu-ibu diminta untuk kapan kita ngadakan pos gizi, karena kita sampai tanggal 29 September masih mengenai MT balita yang sampai 56. Balita Bu, ini yang kita bahas balita. Balita pada tanggal 27 Juli. Makanya tadi sepakat, ini kita nanti juga akan kapan kita mengadakan pertemuan untuk dari LDS dalam pelaksanaan pos gizi. Mungkin insya Allah dengan tadi masih rencana biar angan-angan dimulai pada bulan September, Oktober, November, selama 1 bulan 10 hari. Jadi dalam pelaksanaan ini seperti teorinya yang dari dinas, ya, 10 hari kayak dulu waktu pertama kita ngadakan pos gizi kan gitu Bu ya. Artinya dengan cara supaya bagaimana untuk mencapai balita yang kita beri asupan tambahan PMT untuk gizinya bisa ada peningkatan, coba untuk 15 hari gitu. Sehingga ada hasilnya, ada peningkatannya. Karena apa nanti kan itu kita pernah nyoba 10 hari waktu masih pusing, tidak berubah, malah tambah turun, banyak yang turun. Karena 10 hari kita layani, yang di bawah 10 hari adalah sudah dari keluarganya sendiri. Mungkin ibunya kemarin masih belum tahu bagaimana, tapi alhamdulillah untuk tahun-tahun berikutnya ibu banyak yang sudah yang pernah disampaikan untuk menu-menu ada waktu kegiatan pos gizi, sudah banyak yang melaksanakan atau melangsungkan kepada putra putrinya atau adik itu. Karena saya bilang gitu karena ada yang sudah berhasil, banyak yang berhasil dengan beliaunya ini dengan sistem yang biasa suka beli makanan untuk bubur dan beli jadi. Saya kasih motivasi, kasih masukan dari ibu kader, alangkah baiknya kalau kita masak sendiri dengan ada resep yang mana pengetahuan dari ibu yang diterima dari pelaksanaan pos gizi, dan beliaunya itu dipraktekkan sehingga bisa berhasil itu balitanya dengan tumbuh besar gitu ya. Ini ada contohnya, ada 4 balita yaitu dari pos Bokepi 1 dan Bokepi 2 dan dari posyandu Cempaka ya, Cempaka. Dengan sistem demikian, namanya orang tua mungkin ya Bu ya, ada yang punya kesibukan kerja, tapi namanya walaupun sesibuk apapun sebagai ibu ini harus betul-betul memperhatikan kepada terutama kepada putra putrinya bagaimana perkembangan. Jangan 100% namanya orang pengasuh, tidak semuanya ya Bu. Mungkin beliaunya capek, anaknya rewel sehingga bagaimana dia tidak tahu kita ya, kalau ibunya yang kerja. Tapi kalau orang tuanya sebelum kerja sudah mempersiapkan untuk makanan buat balitanya, insya Allah bagi yang pengasuhnya tinggal mengasihkan. Yang main sudah bisa mengasihkan kita. Alhamdulillah dengan kegiatan pos gizi, dan memang untuk bulan yang kemarin tahun 2024 tidak bisa dikatakan ada kenaikannya itu berapa persen. Karena kemarin juga sudah dievaluasi ya beliau dalam pelaksanaan pos gizi, hanya sebagian balita yang timbangannya tidak ada perubahan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pos gizi berikutnya dengan tambahan ilmu dari ibu-ibu bagaimana cara memasak, penyajian kepada putra putri ibu balita itu supaya ada inovasi dan lain sebagainya, sehingga untuk merangsang balita-balita yang mendapat asupan itu sehingga dia maunya
makan. Kalau kemarin waktu pelaksanaan di Hebat, kelihatan semua semangat bermakannya, nggak ada yang nggak habis. Tapi masih pencapaiannya masih kurang maksimal. Padahal kita kader-kader sudah berupaya bagaimana untuk membantu putra-putri ibu balita yang mengenai katakan gizinya kurang begitu baik, jadi bukan kurang begitu baik, supaya ada peningkatan berdasarkan dengan adanya pos gizi. Yang kedua, yaitu kita akan menyampaikan mengenai dana sesuai yang saya sampaikan. Lalu ibu-ibu, ini masalah uang, biar ibu-ibu nanti paham betul mengenai uang yang sudah. Halo ibu-ibu, ini uang ya bu ya, biar nanti apa mang, aku kalau sampai ini lah. Kalau ibu tidak mencermati dengan sesama, supaya tidak menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Mengenai dana dari Dinkes yang kemarin sudah di-share oleh Bu Dina, dan saya sudah menambah kepada ibu untuk segera dicek. Untuk sementara sabar dulu bu, tunggu sampai semuanya transferan dari kader desa Waru itu semuanya jumlah 77 itu sudah masuk semua. Setelah sudah, saya informasikan kepada ibu, bahasanya dari kader kita, kader desa Waru, kader kesehatan ini ada 102 jumlahnya yang masih mendapat kuota sampai pada semester tribulan kedua basic tetap 77. Dan kemarin ibu buat kemarin kita mendapat tambahan 5, itu tidak ikut untuk tribulan kedua, tapi nanti akan dibagikan tambahan itu di tribulan ketiga, yaitu pada bulan September. Sekarang kan bulan Juli, Agustus, September. Yang pada saat ini tribulan kedua masih tetap 77. Nanti bulan ketiga kita sudah ada tambah 5 sehingga menjadi 82. Kalau kader kita 102 otomatis masih kurang 20. Jadi tetap kita, kalau ada dana luar sistemnya kita bagi merata kepada ibu-ibu semua yang ibu kader semua se-Desa Waru dalam pelaksanaan kegiatan posyandu. Dalam pelaksanaan tribulan kedua kemarin dari 77 ibu itu terima masing-masing ibu 350 ibu. Sudah baca cek bu? Alhamdulillah, saya yang belum. Saya nurut ibu gue, gak sempat bukan. Jadi alhamdulillah dari 77 ibu sebagian saat sudah mengecek dana yang turun kepada ibu. Yang mana 77 ibu itu kan dapat 350. Kalau yang kemarin 150 itu saya potong 1000 ibu itu untuk ibu yang punya nama. Tinggal 140 itu kemarin. Nah kemarin yang 350 kita punya sebagian, ada yang mengusulkan pertama 10 dan yang 10. Terus saya mantul, bu kalau 10 takutnya gimana, karena kemarin itu ada, karena saya juga dengar dari beberapa kader ada yang bilang 10.000 potongan nih dipakai pas sampai bensin tuh bu dari. Makanya supaya tidak ibu menyetorkan 10.000 tapi dengan hati yang otomatis kan, nah masih ada ganjaran. Makanya kemarin ada dari kader S2 dan saya sudah lapor kepada ibu ketua LDS-nya itu bagaimana kalau 20 wi ya, kalau insya Allah kalau 20 mungkin untuk parkirnya, mungkin jipayanya ibu berangkat dan bensinnya walaupun cuma berapa ya, jika tidak jauh ya buat 20.000. Gimana ibu? Terbawa semua? Alhamdulillah gitu kan. Karena apa bu?
kita itu walaupun uang sedikit, tapi kalau masih ada ganjaran yang terima itu juga tidak enak Bu ya. Ya, biar kita itu sama-sama legowonya pas apa yang diutarakan Ibu. Jadi saya kasih untuk potongan, bukan saya ya. Saya sepakat karena Bu Ketua LDS gimana bisa nggak usah di-share nih, nanti malah masalah ada yang tak gini, langsung diputuskan aja. Jadi saya ikuti saran dari Ibu Ketua LDS, langsung saya putuskan 20.000 dengan usulan dari kader pos ada yang ya. Akhirnya saya sampaikan kepada Ibu Ketua, Ibu Ani Ketua LDS, sudah tidak usah dipoting share, nanti malah kisruh ada yang tak gini sudah. Saya kira kalau 20 itu sudah pantas lagi, karena untuk kalau main 10 katanya pas untuk parkir sama. Kalau sekarang 20 ada jebayanya, mungkin pas repot gini ditinggal untuk ngecek bukunya ini ke Bank Jatim. Makanya jadi 20.000, jadi tinggal 330.000. Ini dikumpulkan 77 kali 330.000, insya Allah saya minta tanya Pak, insya Allah ini yang salah 25.410.000, insya Allah. Coba Ibu hitung yang bawa HP, 330 kali 77. Kalau saya 27, betul apa enggak? 25.410.000, betul? Nah ya, 25.410.000, betul ya Bu ya? Nah, 25.410 ini kita bagi. Halo, Ibu bisa pakai HP-nya? Saya kemarin sudah tapi saya nggak nyata, tapi insya Allah ini masih terekam di saya. Saya bagikan 120, ini masing-masing dapat 249.177 sedangkan berarti cuma 177 rupiah, bukan 100.000 loh Bu. Ya kayaknya loh 177 Bapak ya, fitnya betul. 25.410.000 rupiah dibagi 102, 249. Nah ya 117 Bapak itu banyak kan, 117 rupiah, bukan 117.000 atau 17.700, bukan, 117 rupiah. Maka saya jelaskan adalah 249. Kalau 330 dikurangi 249, itu ada sisa berapa Ibu? 81. 330.000 dikurangi 249, kan ada 81. Maka dari itu Ibu saya tetapkan yang punya nama itu tidak 330, biar kalau mungkin Ibu yang punya uang tidak diambil ya, bisa pakai uangnya dulu disetorkan. 81 kali 77 kali 77 kan tidak salah, 6 juta Bapak Bu, 6 juta 370 ya, 370 6.200.370. Oh, 6.237.000. Coba dibagi 25 orang yang namanya tidak masuk, ya kan 102 yang dapat 77, yang 25 kan tidak masuk. Coba dapat berapa?
200 katakan Bu, 249.480 rupiah, jadi tadi 500 ya, 480 rupiah. Makanya saya berikan untuk ibu kader kesehatan yang 102 itu semuanya dapat 249. Mungkin nanti lebihnya itu kurang lebih 15.000 aja. Itu bisa mungkin nanti masuk kan, saya tidak tahu ya. Sisanya nanti BRI itu bisa dimasukkan. 249 ya Bu ya, sama ya. Nah, jadi kenapa saya kasih rumus ini biar ibu jelas. Kenapa kok saya kurangi 330, saya kurangi 249 sehingga ada 81. Ibu-ibu nyetorkan yang punya nama, saya suruh perwakilan dari masing-masing pos 81 kali jumlah kader yang ada di pos yang masuk kota. Bukan semuanya loh, yang masuk kota tadi. Tadi ketemu seluruhnya 1 desa 77 kali 81.000 terkumpul 6.237 dibagi orang 25 ini pas sama 249. Jadi jelas Ibu ya. Jadi semua kader kita yang 102 ini mendapat 249, kecuali yang punya nama ada tambah 20.000. Tapi kan tidak dibagikan karena sudah disimpan masuk di ibu. Saya kan ngambilnya 33.000. Jajal ya. Jadi yang punya nama otomatis itu dapatnya 269. Kalau yang belum masuk kota 25 kader itu 249. Mudah-mudahan nanti di tribulan ketiga ada tambahan 5 sehingga menjadi 82. Kemarin kita kenapa kita ada 350 ya Bu ya? Menurut informasi dari dinas, yang 50 adalah tambahan bulan Maret. Kemarin ada yang tanya, tapi ke saya, Bu, terus untuk yang selanjutnya jangan ketawa, yang perasaan itu untuk Januari Februari itu masih nanti ada ditambahkan ke semester ketiga, keempat. Apa memang dimulai cuma dari bulan Maret Bu Dina? Pertanyaannya itu. Yang kemarin kan ada 300, ada tambahan yang 50 kan tambahan bulan Maret. Apa memang dari dinas itu dimulai dari bulan Maret? Apa dari Januari? Karena kemarin instruksinya itu Januari ya, Pak siapa dari anggota daerah dari Pak Nasim itu Januari kan. Nah kalau memang dari Maret, mungkin untuk di bulan ketiga dan keempat ya cuma 300. Itu kita sendiri belum tahu persis. Mulai Maret ya. Jadi Januari Februari. Ini sudah ada jawaban dari Bu Dina, dari perwakilan dari dinas, dimulai bulan Maret itu. Jadi Januari Februari belum termasuk ya. Karena kita penerimanya Januari, Februari, Maret. Sudah jelas, Ibu? Jadi nanti untuk bulan ketiga kita dapatnya 82. Mudah-mudahan untuk bulan keempat, siapa tahu ya Bu ya, kita 500. Untuk kader kita yang jumlahnya 102, mudah-mudahan mungkin bisa kuotanya terpenuhi semuanya. Memang semua kan melalui proses ya Bu ya. Walaupun ada sudah saya usulkan, beliaunya juga janjinya melalui proses baik dari Bapak maupun dari Ibu Kapus ya Bu. Karena kemarin dengan adanya pengembangan
Lalu pengembangan posyandu Desa Waru yang dulunya itu 10 menjadi 13. Dan kader sewilayah Puskesmas Medaeng yang paling sedikit adalah, bukan sedikit, kebalikannya Bu, Desa Waru. Jadi ibu-ibu harus memahami, karena apa ini memang semuanya itu, semua apapun dengan yang ada hubungannya dengan dana harus melalui proses dulu. Jadi pengajuan yang mudah-mudahan kita pada akhir di bulan keempat itu sudah terpenuhi. Itu kan harapan kita. Manusia tinggal berencana, tapi semua yang mengatur adalah yang berkuasa. Kalau kita Allah, tapi yang berkuasa kan sesuai dengan dana-dana yang ada. Oke? Saya jelas gitu ya. Jadi mengenai kegiatan-kegiatan dan untuk kegiatan kita dalam kegiatan posyandu yang mana untuk pelaporan kegiatan yang sistemnya untuk mengantisipasi sistem pelaporan ini ibu betul-betul sesuai dengan keadaan. Mudah-mudahan dalam tiap jenjang pertemuan cakupan kita DPS maupun DPK harus yoganya harus sama 100%. Untuk DESPK itu harus 100%. Tapi namanya masyarakat manusia. Bahkan masih ada yang masih belum sadar sehingga tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan oleh ibu kader. Padahal kader sistemnya membantu, sistemnya membantu demi kebaikan atau dalam pelaksanaan posyandu, membantu demi apa? Semua balita yang ada di Desa Waru ini dalam keadaan balita yang sehat, balita yang semuanya sesuai dengan harapan dari orang tuanya maupun sasaran-sasaran kita sebagai kader. Dan untuk cakupan antisipasi kesadaran masyarakat mengenai DPS ini, kita masih belum bisa. Untuk DPS juga semuanya belum ada yang bisa dikatakan 90%. Belum ada 90%. Dan keempat yang masalah MPD yaitu cakupan sasaran balita yang naik pada badannya pada pelaksanaan kegiatan. Harapan kita semua balita ini dengan cakupan MT dan PMT yang kita sajikan dengan berat badan tiap bulannya itu bisa naik, bisa naik, supaya tidak ada 2T, kalau bisa naik. Dan juga tidak ada O. Halo, tidak ada O. Apa Bu O? Yang pada bulan kemarin tidak nimbang, bulan sekarang nimbang, itu walau berat badannya naik tidak bisa dikatakan naik. Itu adalah O ya. Dan ini cakupan ibu dalam pelaksanaan kegiatan kerja. Saya kira kader-kader kita semua sudah pinter semua yang mana dan untuk ada persentase dalam kegiatan cakupan posyandu itu dari dulu mulai dari Pak Kus Haryanto tiap bulan dievaluasi ya. Saya kira ada lama ingat ya, dievaluasi untuk cakupan sasaran balita yang ada di Desa Waru, bagaimana kesadaran masyarakat dalam adanya kegiatan posyandu yang ada di wilayah Bapak Ibu semuanya. Demikian dari saya yang bisa saya sampaikan, dan untuk yang lain-lainnya mengenai kegiatan-kegiatan untuk ibu hamil tadi belum saya sampaikan, sudah ya sampai tanggal 29 September
untuk ibu hamil. Setelah ibu kan ini masih 1 bulan lagi, kan masih 1 bulan lagi. Nanti kita bahas pada waktu pertemuan kader berikutnya pada bulan Juli. Karena kita berakhirnya nanti masih pada bulan September. Terakhir untuk MT balita tanggal 27 Juli. Jadi kita bahas bagaimana enaknya ibu piket apa gimana. Kalau dulu tidak ada piket, ditaruh. Kalau saya itu bukan, saya nggak mau ya Bu, saya itu mau saja. Tapi kan sepenuhnya saya serahkan kepada ibu bagaimana kelanjutan keenaknya supaya dalam pelaksanaan MT dari dinas ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, tepat pada sasaran. Terima kasih. Dan kegiatan-kegiatan mengenai jadwal jandu tadi sudah disampaikan oleh Dini. Saya kira ibunya sudah paham. Dan nanti untuk kegiatan-kegiatan berikutnya kami mohon masukan kepada ibu. Nanti akan saya posting mengenai MT. MT pelaksanaan PMT Mami balita. Kalau untuk lansia dan produktif kan bebas terserah ibu. Tapi untuk balita nanti akan kami posting dari masing-masing pos. Ini terserah. Sekarang saya serahkan sepenuhnya kepada ibu kader dari pos 1 sampai pos 13. Yang mana kalau mulai kemarin Januari kita sudah nasi, Februari ucapan, Maret libur, April bebas, Mei nasi, Juni saya ucapan. Nanti saya serahkan sepenuhnya ibu-ibu untuk bulan Juli maunya apa ucapan atau makanan, sepenuhnya saya serahkan kepada ibu-ibu kader dari pos 1 sampai pos 13. Mana suara yang terbanyak itu yang kita pakai. Sudah jelas Bu? Biar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Biar ibu-ibu tidak merasa kok saya harus dipilih, padahal saya tidak pernah menekan kepada ibu. Menurut saya bahkan semua sudah saya sampaikan sesuai habis ini ya tadi. Hanya ini saya tidak mau memutuskan untuk, bukan saya mogok, tidak Bu. Biar jelas kemauannya ibu bagaimana. Bukan saya mau ngambek, tidak Bu. Biar enak antara kita sama-sama Bu. Tidak ada lagi tua dan anggota. Semua saya sebagai hanya nama aja Bu. Hanya nama saja sebagai koordinator. Semua kegiatan apapun, biar apapun saya dengan ibu adalah sama. Hanya nama ya. Dan saya nanti akan saya posting pada acara lain-lain. Sekarang ibu-ibu boleh dari semua kadernya ini apa yang pantas kita sajikan pada bulan Juli, ucapan atau masakan monggo. Sebenarnya dengan biaya untuk balita sesuai dengan dana yang ada di desa-desa. Halo, dari desa baik balita maupun lansia maupun produktif sama-sama 6.000 per kepala. Jadi kalau saya dana sekian Bu, untuk nasi bagaimana caranya balita ini tetap gizi. Daging ya bisa, tidak semuanya kita tambahi sama yang berlemak. Kan itu tinggi ya Bu, lemak itu yang berlemak. Pakai telur, pakai tahu, pakai wortel. Kalau saya ya alhamdulillah dengan dana dari desa cukup, malahan masih ada lebihnya kalau nggak salah ibu lagi masih ada. Nah itu tadi saya Bu, balita saya dengan jumlah 42 tidak, ya kan memang anjurannya Bu, satu anak itu untuk memenuhi gizi yang bagus itu memang satu anak
itu daging itu 1 on untuk 1 anak. Belum lain-lainnya. Padahal kita dapatnya cuma 6.000. Bagaimana pandai-pandainya kita sebagai kader untuk mengelola dan cara membuatnya. Halo Bu, untuk penyajian balita itu seberapa Bu makannya? Jangan terlalu banyak. Kalau 1 kilo dijadikan 10-12 itu yang makan orang dewasa. Jadi kalau balita itu lambungnya seberapa? Jadi disesuaikan. Karena apa? Nanti kalau terlalu banyak anaknya nggak habis, malah maksudnya cuma sedikit, sisanya ibu sendiri yang ngatur ya, bukan saya. Kalau saya pencat saya dari kader Ramada, saya gunakan uang segitu bagaimana bisa cukup dari tadi saya. Daging tetap ada, saya tambah yang berlemak, yang tidak ya, dan saya ini cuma gambaran saya aja. Nanti mohon kalau pakai halo ibu mengusulkan makanan langsung dengan lauknya dari daging, bahan hewani atau ikan. Nanti ibu usulnya. Jadi kalau masakan bulan Juli pakai ikannya itu dari makanan laut, ikan laut, apakah daging pada monggo langsung ibu ikan masakannya itu. Atau punya masakan aja, nanti baru saya putih, saya kasih 2 miliar. Nah, ibu mengusulkan udapan atau masakan. Bukan, dan saya mohon maaf, nanti juga ada kuis karena sekarang sudah menunjukkan jam 10:30 ya Bu, tadi jam 10:30 saya mohon maaf, manakala saya dalam menyampaikan karena itu banyak yang Ibu sampaikan biar gamblang karena masalah uang. Halo Ibu, nanti uang itu Ibu kader yang tinggal yang 25. Kalau yang 77 kan sudah Ibu sudah disimpan Ibu sendiri. Tapi tetap harus tanda tangan sebagai bukti kalau Ibu itu menerima. Dan tolong kalau kadernya nggak ada Mbak Epi, kalau nggak ada tanda tangannya jangan dipalsu ya. Ya, jangan, saya cuma menyampaikan. Biar kan ini laporan kita untuk ke Dinkes ya Bu ya. Jadi kan nggak enak, biar betul-betul kalau nanti disulap, nah ini kok bodoh, bukan pertanyaan. Makanya kenapa Ibu kalau masalah dana, saya tidak mau kalau nggak kadernya sendiri yang menerima yang tanda tangan. Jadi nanti semua kader 102 harus tanda tangan. Tidak, yang terima uang hanya 25 kader. Di situ sudah ada, Pak Epi sudah punya jumlahnya, yang 25 itu siapa-siapa tuh. Jadi semua tanda tangan yang bisa belangkuk cuti Pak Kebal yang jumlahnya 102 Pak Epi ya. Untuk yang dikasih 25 itu yang jadi double nanti kader itu tanda tangan yang di belangko 25 orang juga yang 102. Kalau yang 102 itu nanti kita bertanggung jawaban kita ke dinas. Dan jelas ya, demikian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua karena saya sebagai manusia biasa juga tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Kami lagi hidupnya syurga mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bro. kasih kepada Ibu Koordinator Ibu Ajana Mujati. Acara selanjutnya kita lanjutkan ke pengarahan dari KPM Ibu Yuni. Untuk Ibu Yuni disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa serta
pemerintah desa. Yang kami hormati Ibu Ketua MPS Ibu Rani yang hari ini tidak bisa hadir. Yang kami hormati Ibu Ketua Koordinator Kader Desa Waru, Ibu Hajah Nur Mujiati. Yang kami hormati dari Dinas Kesehatan, Ibu Bidang Bina dan Ibu Dina. Dan juga yang sangat saya banggakan ibu-ibu kader Desa Waru yang cantik-cantik semuanya ini. Saya lihat itu semakin hari setiap pertemuan itu ibu-ibu itu semakin muda aja, tambah muda aja. Berarti ilmu-ilmu dari kesehatan bisa terserap dengan baik ya. Baik Ibu, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya cuma minta kakak itu sudah saya umumkan dari bulan kemarin, fotokopi kakak. Dan di sini yang sudah ada di saya itu alhamdulillah sudah Terus ada B1, B2 sudah, B2 nya masih Dina katanya ada Bu, Ibu Dina katanya B2. Kita nanti gantian, jadi minta fotokopinya satu aja, jadi nanti dilempar ke Bu Dina, digojekkan ke saya kayak gitu. Ada D1, D2 sudah, C1, C2 juga ada, E2, E1, E2, E3 sudah ada semuanya. Kayaknya ini gardenia di mana Bu? Sudah. Gardenia belum deh. Nanti bisa dititipkan di mana Bu? Karena kita validasi nanti tanggal 29 ya. Jadi terakhir tuh kalau bisa nanti 27. Di mana? Mbak Evi yang ambil ke sini tuh Bu. Soalnya saya sudah tidak ada jadwal. Mbak Evi, bisa tak? Gardenia. Oh iya, besok ada kelas ibu hamil ya Bu Dina ya? Besok ada kelas ibu hamil. Bisa diantar ke sini ya? Besok itu kelas hamilnya, kelas ibu hamil itu bertempat di Ibu Hajah Musdalifah. Monggo diantar ke sana ya Bu. Besok bisa ke Bu Dina ya. Ya matur nuwun, berarti sudah lengkap ya semuanya kakaknya. Dan Bu, ini untuk mengumpulkan data, ini S1 ada yang ngumpulin 4. S1-nya cukup 1 aja. Bu Lili, kebanyakan ini fotokopinya. Bu Lili terlalu semangat ini Amanda. Cukup 1 aja ya Bun. Terus yang balita juga cukup 1 aja. Terus sama laporan dengan YRP semuanya ya. Dari saya cukup sekian kiranya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada PATN Ibu Yuni. Acara selanjutnya yaitu Lokres Pak Arisan. Untuk bagian Lokres Pak Arisan. Terima kasih B ya. Yang belum Mira Agustina Mira. Mami. Monggo Bu Lastri, arisannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, karena arisan sekarang bulan ini terakhir, jadi saya sebagai pemegang arisan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya gimana arisannya Ibu Naim? Gimana? Lanjut apa? Kalau 2 Jadi saya mohon minta catatan dari Alamanda sampai F dan bagiannya. Yang barangkali ada susulan itu F1 sama 2 bagiannya. Apa masih tetap atau nambah Bu? Ada masih nambah. Ya, tolong dikirim di grup bisa. Semua harus ikut ibu-ibu kader semua ya. Jadi per pos Bu kirimnya nanti lewat link di list di grup kader aja bisa. Ya. Sekarang yang terima arisan Umi Naim 3, Ibu Kolifa 1 dan Ibu Wijaima 2. Jadi semuanya 6 orang Ibu Naim Duti 5 dan 1 Ibu Haja Kolifa. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.